Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di majelis Ta'lim Ar-Raudhah. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mensyukurinya. Bapak Ibu, ini kalau tidak salah karena bulan kemarin saya absen, kalau nggak salah bab tayamum ya. Sekarang ya. Ya, baik. Secara umum mungkin tayamum ini sudah kita pelajari, bahkan sudah kita praktekkan ya. Kita coba diulang lagi dan kita ingatkan lagi, kemudian mungkin diperkuat lagi pemahaman kita tentang syariat tayamum ini. Jadi secara umum tayamum ini adalah merupakan cara bersuci dari hadas. Ya. Jadi tayamum ini adalah cara bersuci dari hadas. Pada dasarnya bersuci dari hadas itu adalah dengan menggunakan air. Kalau hadasnya hadas kecil, maka dengan wudu. Kalau hadasnya hadas besar, maka dengan mandi. Baik wudu, baik mandi sudah kita bahas. Lalu ketika tidak bisa mandi, ketika tidak bisa wudu karena satu dan lain hal, baik kitanya yang tidak bisa atau airnya yang tidak ada, gitu ya. Maka ketika itu berganti cara bersucinya dari menggunakan air kepada tidak menggunakan air, yaitu dengan cara tayamum. Nah, tayamum secara bahasa artinya al-qasdu. At-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayamum secara bahasa artinya bermaksud. Bermaksud apa? Jadi di orang Arab, kalau bermaksud ke satu tempat, pergi, itu disebut al-qasdu. Tapi kalau bermaksud untuk mengambil, meraba gitu ya, atau misalkan menjangkau sesuatu, itu juga disebut al-qasdu. Nah, ini secara bahasa al-qasdu, yaitu menjangkau, bermaksud menjangkau, yaitu menjangkau tanah, gitu ya. Nah, tetapi secara syariat, ya, banyak definisikan, diantaranya definisinya yaitu mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit thayyib. Mengusap wajah dan kedua tangan, nanti ada tangan itu sampai apa? Nanti di bawah ya. Mengusap wajah dan kedua tangan bis-sa'idit thayyib, dengan menggunakan tanah yang bersih, tanah yang suci ya. Karena begini Bu, Pak, masaha dalam bahasa Arab artinya mengusap. Baik mengusapnya itu tangannya itu kering, basah, atau ada berdebunya atau tidak. Jadi kalau kita nih, saya nih, ini di tangan saya pakai gini nih. Ini dalam bahasa Arab, masaha, mengusap, ya, mengusap. Ini mengusap. Saya basahi dulu tidak? Tidak. Saya kenakan dulu ke debu tidak? Tidak. Kalau di dalam wudu, di dalam wudu kita nih, ada mengusap kepala, ya, mengusap rambut. Itu mengusapnya airnya, tangannya harus dibasahi dulu, ya. Jadi tangannya dimasukkan ke air, dikeluarkan lagi, jangan diciduk airnya. Kalau airnya diciduk nanti bukan mengusap, membasuh, ya. Nah, maka ketika mengusap kepala itu airnya basah, ya. Kemudian ketika kita pernah membahas mengusap sepatu, mengusap sorban, ya. Nah, itu juga air tangannya basah, gitu ya. Nah, kalau dalam tayamum tangannya tidak basah, kan tidak ada air. Ya, kan tidak ada air. Maka tangannya itu adalah dengan dipukulkan dulu kepada tanah. Makanya disebutkan bis-sa'id, masahal wajha wal yada ini bis-sa'id. Sehingga kita tahu bedanya ya. Nah, dengan menggunakan tanah yang
bersih atau suci. Ala wajhil maksus, secara khusus atau dengan cara khusus, ta'abbudan lillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja kita misalkan nih, tangan kita kotor, berdebu, sapu-sapukeun nih ku urang teh. Kan eta mah sanes ta'abbud. Nya, eta mah naon? Apa bersih we eta mah. Nya meperkeun we orang Sunda mah gitu ya. Nah, tapi kalau tayamum itu pertama caranya nanti ada tertentu dan niatnya juga merupakan ta'abbud. Apa ta'abbudnya itu? Tadi bersuci dari hadas. Apa hukumnya? Tayamum itu disyariatkan sebagai rukhsah. Kalau rukhsah artinya apa? Keringanan. Artinya apa? Artinya asalnya bukan tayamum. Cuman karena ada kondisi yang memaksa, yang darurat, sehingga tidak bisa wudhu atau tidak bisa mandi, maka dibolehkan tayamum. Tayamum disyariatkan sebagai rukhsah atau keringanan dari Allah untuk hambanya, dan ia termasuk dari kebaikan Allah dan keunggulan syariat Islam. Kenapa? Nanti ada tukilan hadisnya di bawah ada. Nabi pernah mengatakan, aku ini diistimewakan dibanding nabi-nabi sebelumku itu dengan 5 perkara. Ya, dengan 5 perkara. Di antaranya, aku nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ini kalau mau menyerang musuh, mendatangi satu kaum, sebulan sebelum datang mereka sudah takut. Sebulan sebelum datang mereka sudah takut. Gitu ya. Kemudian kata Nabi, bagiku itu dijadikan ada syafaat. Ya. Kemudian kata Nabi ini di antaranya lagi yang diistimewakan Nabi dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Al-ardu tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid. Apa masjid itu? Tempat sujud, tempat ibadah. Wa tahuran, dan sebagai alat untuk bersuci. Ya, jadi tanah sebagai alat untuk bersuci itu adalah merupakan keistimewaan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ayatnya ini kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Ini sampai sini tentang wudu ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, di sini wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kalian sakit atau ada di dalam perjalanan atau jaa ahadum minkum minal ghaid, kalian baru selesai buang hajat, aula mastumun nisa, atau selesai campur dengan perempuan, dengan istri, falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan menggunakan sha'id, dengan menggunakan tanah thayyiban yang bersih. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, minhu, darinya, maksudnya tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah tidak hendak memberatkan kalian, walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah hendak mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ayat ini pertama tentang wudu, itu sampai ilal ka'bayn. Yang kedua tentang mandi, wa in kuntum junuban fatahharu. Yang ketiga tentang tayamum. Nah, tayamum ini pengganti dari apa? Dari wudu dan mandi. Ya. Jadi kalau tidak bisa wudu dan tidak bisa mandi, maka tayamum, gitu ya. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis ya, as-sha'idut thayyib, kata Nabi, kafika wa illam tajidil ma'a asyra hijajin. Tanah yang suci, yang bersih, itu cukup untukmu. Wa illam tajid, meskipun engkau tidak mendapatkan alma, air, asyra hijajin, selama 10 kali musim haji. 10 tahun tidak ada air. Ya. Tayamum terus 10 tahun itu cukup. Gitu ya. Itu cukup.
Fa idza wajadtal ma, maka jika engkau mendapatkan air, fa amissahu basyarataka, maka usaplah ya, atau fa amissahu, maka basuhlah, bukan usaplah, maka basuhlah basyarataka, kulitmu dengan air tersebut. Nah, ini hadis yang tadi yang keistimewaan syariat Nabi itu, yaitu diantaranya sabda Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dijadikan untukku tanah ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Nah, itu tentang tayamum ya. Yang kedua, syarat dan sebab bolehnya tayamum. Kapan kita boleh tayamum? Dibolehkan tayamum ini secara umum. Ya, sebab tayamum itu secara umum satu, tidak bisa menggunakan air. Biar ini ya. Dan tidak bisa menggunakan air itu ada dua. Bisa jadi airnya tidak ada, bisa jadi kitanya yang tidak boleh pakai air. Ada yang sakit kan tekengeng kacaian. Ya, ayo oke udah mang taraibak gitu ya. Nah, jadi kalau airnya ada tapi kitanya tidak boleh memakai air sama dokter, maka ketika itu boleh tayamum. Atau kitanya boleh pakai air tapi airnya tidak ada, maka ketika itu kita boleh tayamum. Jadi tayamum itu diperbolehkan ketika tidak bisa menggunakan air. Karena gampang tah, sakit tuh. Ya, ketika tidak bisa menggunakan, baik karena airnya tidak ada ataupun karena ketakutan datangnya madarat dari penggunaan air dikarenakan sakit atau cuaca sangat dingin. Berdasarkan sabda Nabi, alaika bis-sa'idit thayyib fa innahu yakfika. Engkau harus menggunakan tanah yang suci karena sesungguhnya itu cukup bagimu ya. Jadi ada pernah kejadian di zaman Nabi, di hadis lain dijelaskan seorang sahabat ketika safar itu junub. Ya, kemudian ketika hendak sholat subuh, dia mau mandi tapi cuaca dingin dan dia punya penyakit, ya, punya luka gitu. Kemudian bertanya, ya, apakah saya boleh tayamum? Tidak, katanya. Kamu harus mandi. Dia mandi. Kemudian mati. Meninggal. Kemudian datang kepada Nabi, kata Nabi, engkau telah membunuhnya. Ya, engkau telah membunuhnya karena kebodohan, gitu ya. Nah, tapi tidak disalahkan dan tidak dikisos atuh. Eta mah hanya secara tidak langsung engkau itu membunuhnya. Kenapa? Sesungguhnya cukup buat dia itu tayamum saja. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, syarat sahnya, tadi syarat bolehnya itu ya. Syarat sahnya tayamum, pertama niat. Ya, niat yaitu niat untuk bersuci, baik itu untuk sholat, ya, terutama untuk sholat. Karena niat adalah syarat sahnya semua ibadah dan tayamum adalah ibadah. Yang kedua Islam, orang kafir tidak boleh tayamum. Buat apa? Tidak sah. Sholat nage moal. Ya, yang ketiga berakal, ya. Jadi orang yang gila tidak berakal itu tidak, atau yang orang yang ngalindur. Tamyiz itu bisa membedakan, tidak sah tayamum anak yang belum tamyiz. Nah, kalau anak belum tamyiz sebetulnya itu hanya pendidikan saja, gitu ya. Sama dengan sholatnya, karena sholatnya juga belum wajib. Tidak dapat menggunakan air, tidak sah tayamum ketika dapat menggunakan air. Yang terakhir, harus menggunakan tanah atau debu yang suci, tidak terkena najis. Ya, kalau kita tahu tanah tersebut itu terkena najis, maka tidak boleh itu kita gunakan untuk bertayamum. Dalilnya apa tadi? Fatayammamu sha'idan thayyiba. Kemudian yang membatalkan tayamum apa? Sama dengan yang membatalkan wudu. Ya, setiap yang membatalkan wudu dan mandi, maka membatalkan tayamum. Misalkan nih kita sholat zuhur, bersucinya dengan tayamum. Kemudian ketika asar, ya, kemudian kita mau sholat lagi, tayamum lagi jangan. Lihat batal tidak? Apa yang membatalkannya? Yang membatalkan wudu atau membatalkan mandi, gitu ya. Nah, yang membatalkan wudu misalkan ternyata antara duhur dengan asar itu dia sudah buang angin atau buang air. Berarti tayamum yang tadi sholat duhur itu sudah batal. Kalau sudah batal berarti harus diulang. Kena tayamum deui. Kalau tidak batal, tidak usah tayamum lagi. Ya, tapi kalau mau silahkan. Sama dengan wudu. Wudu juga kalau misalkan kita sholat maghrib nih, ya, pas isya belum batal. Boleh tidak? Sama boleh.
Tapi kalau sudah batal, ulangi wudunya. Tayamum juga sama. Yang membatalkan wudu, dia juga membatalkan tayamum. Maka tayamum batal oleh hadas kecil seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Demikian juga oleh hadas besar seperti junub, keluar darah haid dan nifas. Yang kedua ada air. Ya, nah ini harus dijelaskan dulu batal tayamumnya itu apa. Jika tayamum disebabkan tidak ada air, maka ketika ada air batal. Maksudnya bagaimana? Harus wudu. Ya, jadi begini Bu, misalkan nih, kalau kita sekarang sholat maghrib, ya, memakai tayamum, pas isya aya cai wudu, tong anggota tayamum tadi, karena ada air. Ari nu tadi sah nu tadi berkali diulang. Ya, kalau kita sudah sholat maghrib, baru menemukan airnya itu ketika mau sholat asar. Gitu ya, maaf isya. Begitu ya, katanya ke asar mah. Nah, ketika mau sholat isya, ketika mau isya ada air, maka tayamum tadi tose sama maghribun. Ya, ketika ada air, maka sekarang wudu, gitu ya. Nah, maka ada kaidah dalam para ulama itu terkenal sekali, idza wajadal ma batalat tayamum. Kalau airnya ada, maka tayamumnya batal, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, hilangnya alasan yang membolehkan tayamum seperti sakit. Kata dokter, sekarang mah sudah boleh pakai air. Sekarang mah sudah boleh terkena air. Maka ketika itu wudu. Selama kata dokter belum boleh kena air, maka tidak boleh, maka boleh tayamum. Nah, yang selanjutnya bagaimana caranya tayamum? Ya, nah mungkin secara umum Bapak Ibu kalau kita lihat yang menjadi perbedaan di tengah masyarakat, tayamum itu sebetulnya ada dua cara yang saya lihat secara umumnya, terutama di dalam mengusap tangan. Kalau mengusap wajah semua sama. Kalau mengusap tangan, coba perhatikan. Ada yang telapak tangan saja, ada yang sampai sikut. Ya, ada yang telapak tangan saja, tapi suka ada yang sampai sikut. Gitu ya. Nah, dari mana itu bedanya? Itu perbedaan itu dari ayat tadi. Famsahu biwujuhikum wa aidiakum minhu. Maka usaplah wajah dan tangan. Itu disebutkan tangan teh dugi ka mana? Dati dia dugi ka dieu teh yadun bahasa Arab teh. Ya, dari sini sampai sini bahasa Arabnya tangan itu. Ya. Lalu yang dicuci sampai sini. Nah, tidak. Dalam bahasa Arab nih, belajar bahasa Arab sedikitnya. Ini saya sedikit. Ini saya praktekkan, jadi harus saya lepas. Dari sini sampai sini itu bukan jari, ruas jari. Bahasa Arabnya unmulah. Dari sini sampai sini jari, bahasa Arabnya isba. Dari sini sampai sini bahasa Arabnya kaf. Ini sampai sini itu zira. Ini sampai sini adud. Bahasa Arabnya teh. Dari sini sampai sini yadun, tangan. Maka ketika disebut tangan, mutlak itu sampai mana gitu. Nah, maka ada yang mengaitkan karena di tentang tayamum itu tidak disebutkan tangan itu batasannya mana, maka ambil batasannya di tentang wudu. Ya, tentang wudu kan disebutkan di ayat sebelumnya. Famsahu bukan famsahu apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq. Berarti kalau begitu tayamum juga batasnya sampai mirfak. Pak, Bu, kalau tidak ada hadisnya itu betul. Cuman ternyata ada hadis, ya. Jadi ada sahabat ini selain ini ya, ada sahabat, ya, itu dia kena junub ketika dia safar. Lalu tidak ada air. Ini kasus lain. Kemudian dia berpikir dan dia tayamum. Kalau tayamum dari wudu itu kan cuma mengusap wajah dengan telapak tangan. Ini kan saya tayamumnya pengganti junub, pengganti mandi. Akhirnya eta sahabatnya gugulingan. Tamarrogo kama ya tamarrogo dawab. Dia berguling-guling di tanah itu sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Mungkin
eta teh sigana badanna teh siga kesemak mungkin. Ya, mungkin gitunya. Nah, setelah dia pulang dari safar bertanya kepada Nabi, "Saya tayamum dari dari mandi pengganti mandi dari junub itu seperti itu." Kata Nabi, "Nggak usah." Dia kan dia belum tahu. Kata Nabi, "Innama yakfika antadriba biyadaikal arda summa tanfuhu fiha summa tamsahu bihima wajhaka wa kaffaika." Ya, maka sesungguhnya cukup bagimu pukulkan ke tanah, kemudian tiup, kemudian usap wajah dan kedua telapak tangan. Nah, jadi ini beberapa hadis. Banyak. Ya di hadis ini tayammum darbatun lil wajhi wal kafain. Tayamum itu 1 kali pukulan. Bukan 2 kali. Ya, tayamum itu 1 kali pukulan. Untuk apa? Untuk wajah dan 2 kafain, bukan yadain di sini. Jadi terbatas kalau di sini yadain disebutnya, kalau mau ada yang sampai sini berarti benar. Tetapi di sini disebutnya kafain. Berarti kalau kafain sampai sini, Bu. Janten Ibu pamit tayamum tekedah milarian heula ruangan anu tertutup. Nya, tekedah upami wudu madak dipisahkeun, istri di mana pameget di mana. Margi istri kedah cuci dugi ka dieu. Gitunya. Ari ieu orat gitunya. Nah, pamit tayamum tekedah. Margi anu diusapna ge teh orat. Gitunya. Nah, jadi kalau tayamum tidak usah dulu cari tempat yang tersembunyi gitu. Kalau wudu, ibu biasanya kan ada tempat khusus untuk ibu-ibu karena dia ketika wudu itu membuka auratnya, gitu ya. Kalau tayamum tidak. Nah, karena disebut kafain, berarti tayamum itu sampai sini saja. Ya, at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kafain. Juga perkataan Nabi kepada Ammar. Nah, ini yang tadi yang tamarrogo teh Ammar teh. Gitu ya. Innama yakfika antasna'aha kadza. Kamu tuh cukup seperti ini kata Nabi itu. Bagaimana? Kemudian Nabi fadaraba bikaffihi darbatan alal ardi. Nabi memukulkan telapak tangannya kepada tanah. Setelah itu summa nafadhaha. Kemudian oleh Nabi telapak tangannya itu ya ditiup. Mungkin di sini nanti ada pasir-pasir ieunya gitu ya. Kemudian setelah itu summa masah bihima dhahra kaffaihi ya. Kemudian bisimilhi wa dhahra shimalihi bikaffihi summa masah bihima wajahu. Jadi ada 2 cara, Bu. Ya, ada yang wajah dulu, ada yang tangan dulu. Kalau di sini tangan dulu. Ya. Nah, jadi ada yang wajah dulu, ada yang tangan dulu. Ya, jadi kita mana? Kalau sudah biasa tangan dulu, tangan dulu. Kalau sudah biasa wajah dulu, wajah. Tapi anaknya tangan dulu memang. Gitu. Nah, Nabi mencontohkannya kepada Ammar, bukan begitu. Gitu. Ini teh si Ammar teh anu tadi teh Bu nunggu gulingan teh. Gitu. Nah, nunggu gulingan teh kata Nabi kepada Ammar jangan begitu katanya. Nanti mah kemarin enggak apa-apa kan belum tahu gitu ya. Agama memudah tidak susah atau kudu gulingan make heulaanan. Gitunya. Nah, agama memudah kan lihat di ayat tayamum ini di akhirnya apa? Yuridullahu bikumul yusra. Nah, Allah itu ingin memudahkan kalian gitu ya. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama itu tidak memberatkan. Makanya tayamum itu meringankan. Coba kalau tayamum kudu gulingan, lebih berat di wudu tibatan. Tayamum gitu mah gitu. Jadi tayamum itu untuk meringankan. Ya, maka kata Nabi pukulkan saja. Setelah itu bukan lihat seperti ini kata Nabi. Lalu Nabi memukulkan ke tanah, setelah itu oleh Nabi tiup, Nabi usap nih. Usap lihat di sini, usap Nabi mengusap punggung. Punggung sebelah kiri dengan kanan. Kemudian punggung sebelah kanan dengan sebelah kiri gitu. Ya. Nah, summa masaha wajahahu. Kemudian Nabi mengusap wajahnya, selesai. Begitu. Ya, sesimpel itu tayamum teh. Nah, termasuk begini Bu, mungkin ini ya. Bagaimana kalau kita misalkan tidak ada tanah? Dina pesawat, dina kendaraan teu tiasa liren heula, teu tiasa lungsur heula. Dina kereta ya ada air cuman sedikit. Di pesawat ada air, cuman jangankan buat wudu. Ya, jangankan buat ini kan, buat untuk istinja saja kan dibatasi.
Kan tidak mungkin. Nah, maka semua yang dinding itu kan secara umum dia kan bahasanya Bu bukan turab, Bu. Bukan turab. Tapi so'id, apa bedanya so'id dengan turab? Turab itu tanah, kalau so'id itu debu. Maka dengan debu yang menempel di dinding pun boleh. Gitu. Saya ingat Ustadz Aceh gitu. Ya. Jadi kan sampai ada yang nyandak tanuh karena pesawat ya di kantongan. Gitu. Itu Ustadz Aceh yang ditaros. Ustadz cenah kedah nyandak tanuh henteu ke kanggo tayamum. Saur Ustadz Aceh walerna tayamum itu untuk meringankan. Bukan untuk memberatkan. Ari kedahnya nyandak tanuh mah atuh ngabotkeun gitu saudara Aceh. Saya ingat. Jadi Ustaz Aceh mah kitu punya ngajak walerna teh ku logika seperti ya padahal tina dalil teh Bu gitu ya. Nah, jadi saya teringat itu Ustaz Aceh. Kedahnya nyandak tanuh margi tayamum teh kanggo ngahampangkeun, ngagampilkeun. Ya, jadi gitu ya. Nah, itu Pak Bu tentang cara tayamum. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian tentang tayamum itu. Nah, kemudian kita cukupkan dulu aja ya sampai sini. Atau kita lanjut nih, biar lanjut aja dulu lah. Tentang najis dan cara mensucikannya. Ya, tadi sampai tayamum itu berarti kan saya di awal nih, biar nyambung dulu ya, biar connect dulu. Bersuci itu kan ada dua. Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Bersuci dari hadas dengan 3 cara. Dengan mandi, kalau hadas besar, dengan wudhu hadas kecil. Dengan mandi hadas besar, dengan tayamum kalau tidak bisa pakai air, gitu aja biar simple. Ya, nah ini selesai bab bersuci dari hadas. Sekarang kita pindah kepada bersuci dari najis. Maka apa itu najis dan bagaimana cara mensucikannya? Satu, Pak Bu, apa pengertian najis? Apakah najis itu kotor atau tidak? Setiap najis kotor. Tapi tidak setiap kotor najis. Ya. Tanah kotor tuh. Kotor. Upami acu ka tanahan kotor tuh. Kotor, tapi tanah tuh najis. Ya. Karena itu kalau kita sholat, di baju kita ada tanah. Kotoran tanah. Selama tanah saja, Bu. Tanahnya teu kacampuran kuno sanes, sah sholatna. Sok sanaos teu sopan dari aya baju nu bersih mah. Ya. Ya, meskipun kalau ada baju yang bersih, kita pakai baju yang kotor oleh tanah, itu nggak sopan, gitu ya. Tapi masalahnya sah tidak? Sah. Tapi kalau najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan, yang harus disingkirkan ketika kita mau ibadah, terutama sholat. Yaitu najis. Maka najis itu adalah setiap benda yang kotor, yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi, untuk disingkirkan, untuk dibersihkan. Secara umum, najis itu ada 2, yaitu najis ainiyah atau hakikiyah, yaitu zatnya najis. Ya, maka itu tidak bisa jadi apa? Jadi suci. Ya. Apa contohnya? Yaitu air kencing, itu memang zatnya najis. Ya. Kotoran, berak, memang zatnya najis. Ya. Kemudian tidak bisa air kencing itu nanti dirubah menjadi sesuatu yang suci. Tidak, tetap saja kencing mah najis sampai kapanpun. Gitu ya. Selama bentuknya air kencing. Gitu ya. Kemudian juga berak, selama dia bentuknya itu feses gitu, udah kotor, najis. Ya. Itu namanya najis zatnya. Najis ainnya. Ada juga najis hukumnya. Apa najis hukumnya itu? Barang yang tertempeli. Baju kita ini suci, tapi tertempeli oleh najis, jadi najis dia. Ya, celana kita ini suci, tapi ketetesan sama air kencing, dia jadi najis. Nah, maka itu dibersihkan. Tubuh kita ini bersih, suci. Lalu hadas, ya, keluar, buang air, buang angin, dia najis. Gitu ya, harus disucikan dengan cara berwudu. Nah, itu disebutnya najis hukmi, yaitu suatu sifat yang menempel pada tubuh dan mencegahnya sah dari sholat. Ia mencakup hadas kecil, hadas besar, dan juga najis yang tadi, Bu, barang-barang yang tertempel. Kemudian secara kadar kenajisan itu ada 3. Ya, ada najis mughaladhah,
Najis mughaladhah itu najis yang sangat, ya. Ini khusus untuk anjing dan yang diakibatkannya, terutama air liurnya, ya. Air liur anjing. Makanya Nabi itu melarang kita mengurus anjing. Jadi anjing itu ada dua alasannya, ya. Jadi memelihara anjing itu ada dua alasannya. Pertama ini, karena kan tidak dibedakan ini anjing yang mana. Karena anjing yang di rumah itu kan bisa lebih bersih daripada orangnya, gitu ya, dipelihara. Tapi tetap ya, pada ada salonnya, ada rumah sakitnya Bu Ina ya. Dan itu lebih mahal daripada salonnya manusia. Gitu. Dan makanannya lebih mahal dari makanan pembantunya. Ya. Iya, pakai pedicure, ada hotelnya sekarang. Ya, ada hotelnya segala macam. Tapi kata Nabi, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing. Ya. Jadi, kalau kucing nggak ada masalah, Bu. Jadi kalau ibu senang binatang, jangan melihara anjing. Melihara kucing aja. Kalau mau melihara anjing boleh, tapi jangan masuk rumah. Ya. Kalau mau melihara anjing boleh. Itu disebutnya anjing penjaga. Kalau anjing penjaga itu boleh. Nah, kembali lagi ke najis mughaladhah itu. Kenapa? Karena kalau dia masuk rumah itu sangat kental, sangat riskan. Dia itu nanti menjilati barang-barang kita. Dan itu najis. Makanya Nabi mengatakan, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna, dalam hadis lain ihdahunna biturab. Kalau bejana kalian, wadah kalian itu terjilat oleh anjing, dijilat anjing, maka mencucinya itu 7 kali. Pertamanya atau salah satu jadi dari itu menggunakan tanah. Nah, ini najis mughaladhah. Yang kedua najis mukhaffafah. Apa itu? Najis mukhaffafah itu air kencing bayi yang belum mengkonsumsi makan. Dia masih mengkonsumsi ASI saja. Gitu ya. Makanya itu banyak dimaafkan. Ya. Jadi tidak mesti dicuci, disiram saja kata Nabi itu. Karena najisnya itu mukhaffafah. Nah, ada najis mutawassithah. Mutawassithah itu adalah yang pertengahan. Itu selain itu, ya, air kencing, berak, bangkai itu masuknya kepada najis mutawassithah. Nah, perkara-perkara yang najis berdasarkan dalil. Ada beberapa hal. Saya tulis langsung pakai bahasa Indonesianya saja. Pertama, air kencing. Ya, air kencing manusia. Kecuali air kencing anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan, maka cukup diciprat. Tadi mukhaffafah. Ya. Jadi cukup diciprati air saja, tidak mesti dicuci. Berdasarkan hadis Ummu Qais bin Muhsan, bahwa saja ia datang kepada Nabi membawa bayinya yang belum makan dan mendudukkannya di pangkuannya. Kemudian bayi tersebut kencing pada pakaiannya. Kemudian beliau hanya meminta air. Jadi di pangkonku Nabi, barangkali nate ngompol. Gitunya. Nah, Nabi minta air kemudian dicipratkan kepada pakaiannya, tidak mencucinya. Ya, tidak mencucinya. Tapi kalau bayinya sudah di atas 2 tahun, sudah diberi makan bubur, sudah diberi makan pisang, gitu ya. Nah, maka itu najis biasa, gitu ya. Berarti yang kena kencingnya itu harus dicuci, gitu ya. Yang kedua, darah dari hewan. Darah yang mana itu? Darah yang mengalir. Ya, darah yang ketika kita sembelih kemudian mengalir itu darahnya. Daman masfuhan. Bagaimana kalau darah yang kalau kita misalkan beli dagingnya, ya, baik daging ayam, daging domba, daging sapi, pas dibeset teh, sok aya keneh sesa-sesa getihnya, itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak najis dan tidak haram. Ya, jadi darah yang najis dan haram itu adalah yang mengalir. Kemudian kencing dan kotoran setiap hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kencingnya kucing kan tidak dimakan dagingnya. Ya, kencingnya tikus, itu kan tidak dimakan dagingnya, ya. Meskipun kita tidak bahas halal haram segala macam kan ya, tapi tidak disebutkan haram kita lain dahareun eta mah. Ya, bukan untuk dimakan gitu ya. Nah, itu yang ini. Karena kalau kencing binatang yang dimakan, ya, dagingnya itu tidak najis. Kotoran dari binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, ayam, kambing, gitu ya. Nah,
Apa dalilnya? Nabi pertama datang ke Madinah itu pernah sholat di kandang domba. Pernah. Sok sanaos ngan sakali-kali na. Anu kaos kusim guring. Ya. Jadi tidak sengaja Nabi ngahajakeun sholat di kandang domba. Dan itu saya perkirakan sebelum masjid selesai. Gitu ya. Ketika masih proses pembangunan. Tapi kan masih banyak tempat lain. Selain di kandang domba. Ya. Mungkin hanya sekali-kalinya saja itu. Nabi sholat di kandang domba. Ya, itu berarti tidak semata-mata kan di kandang domba pasti atau ayat tilas enaknya ada bekas kencingnya, ya. Tetapi Nabi sholat di sana, ya, itu menunjukkan bahwa tempat itu tidak najis. Tapi meskipun tidak najis, akhirnya betul-betul sholat tidaknya itu, gitu ya. Cuman tidak najis saja, ya. Nah, kemudian selanjutnya bangkai, ya. Apa itu bangkai? Ini sudah dijelaskan kalau salah sebelumnya. Bangkai itu Pak Bu entong dibayangkeun anu tos buruk, anu tos bau, sanes. Ya, maitah itu adalah setiap hewan yang mati karena bukan disembelih. Ya, jadi setiap hewan yang matinya bukan disembelih, gitu ya. Nah, kecuali apa? Kecuali belalang, kecuali ikan. Ya, itu ada hadisnya. Kemudian kalau nggak salah ini di awal sudah pernah. Kemudian yang selanjutnya ini yang dari keluar dari tubuh manusia selain air kencing dan berak, gitu ya. Mazi. Apa itu mazi? Yaitu cairan putih tipis dan lengket yang keluar karena bercumpu suami istri, tidak mesti karena syahwat dan tidak memancar. Ya, beda dengan air mani. Bahkan mungkin tidak disadari keluarnya. Juga tidak diikuti dengan mengkerutnya punten, mengkerutnya zakar. Berdasarkan sabda Nabi kepada Ali. Jadi Ali itu mengeluh kepada Nabi. Kenapa? Ali itu mengeluh kepada Nabi, saya ini adalah orang yang madza. Ya, kuntu rajulan madzaan. Madzaan itu jadi sering keluar air mazi. Ya. Nah, maka kata Nabi itu tidak itu najis, ya. Maka kata Nabi cuci wudu. Cuci wudu, gitu ya. Dan keluar mazi itu bukan hadas besar. Beda dengan keluar mani. Nah, kalau keluar mani itu hadas besar, harus mandi. Tapi maninya tidak najis. Air mani itu tidak najis. Ya. Berdasarkan apa? Hadis Nabi, ya. Ketika kata Aisyah, hadis Aisyah bukan, kata Aisyah, aku ini kalau ada air mani di baju Nabi, kalau air maninya itu basah, ya, aku cuci. Tapi kalau air maninya kering, aku kerik. Dikeriknya, Pak, Bu, upami dikerik aya bekasna teu? Aya. Upami aya bekasna, upami najis teu kengeng atuh. Berarti menunjukkan ini tidak najis. Sebab kalau najis baik itu basah, baik itu kering harus dicuci. Gitu ya. Nah, kemudian wadi. Wadi itu adalah cairan putih kental yang keluar dari kemaluan setelah kencing. Nah, bagi siapa yang mengalami maka cucilah. Nah, mungkin kalau di ibu-ibu mirip keputihan ya. Nah, apakah keputihan itu najis atau tidak? Gitu ya. Nah, ini kalau ini hampir mirip ya dengan wadi ini. Kemudian darah haid. Nah, udah jelas darah haid itu najis ya. Ya, dan termasuk juga darah nifas ya yang termasuk dengan najis. Bagaimana cara mensucikan najis? Jika najis terletak pada tanah, lantai dan lain sebagainya, kan susah nyuciinnya. Ininya, maka itu disiram saja sama air. Ya, ini hadisnya ketika datang orang Arab gunung, ujug-ujug papang di masjid. Para sahabat tos ngaradeg bade di tenggel tuh sahabat teh. Teu sopan cenah ieu jelema datang-datang langsung werwe gitu. Kata Nabi, biarkan saja. Kenapa? Orang Arab gunung atuh teu apaleun, orang Baduy kata Nabi itu. Lalu setelah itu Nabi memerintahkan banjurlah dengan satu ember atau satu jolang air. Untuk apa? Agar si airnya itu nanti lebih dominan daripada kencingnya. Karena kan itu lantainya tidak ada lantai, tanah. Gitu ya. Nah, itu kalau dia kena ke tanah atau ke lantai. Ya. Kemudian jika najisnya itu selain di tanah atau tempat, seperti di baju, di bejana, wawadahan, maka jika bekas jilatan anjing tadi dicucinya itu 7 kali. Ya, adapun dari bukan itu maka cuci biasa. Kumaha babi? Ya, tidak ada hadisnya babi seperti anjing.
ya, maka dicuci biasa saja kalau najis bekas babi gitu ya. Nah, kemudian adapun najis seperti kencing, berak, darah dan semacamnya, maka dicuci menggunakan air dan dengan digosok dan diperas sampai hilang bekasnya dan tidak tersisa sedikit pun, cukup 1 kali saja. Dan untuk mensucikan kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan cukup diciprat dengan air saja berdasarkan hadis Nabi, yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil gulam. Dicuci air kencing bayi perempuan dan cukup diciprat air kencing bayi laki-laki. Nah, adapun ini bagaimana Pak Bu ari bangke kan teu kenging kurang digunakeun. Ya. Nah, termasuk dagingnya ini tidak boleh. Kita beri aja untuk makan binatang silahkan gitu. Tapi kulitnya itu boleh digunakan. Tapi harus disucikan. Bagaimana cara mensucikan kulit bangke? Dengan cara disamak. Ya, idza dubighal ihabu faqad tahura. Kalau kulit itu disamak, maka menjadi suci. Jadi kalau ada sapi mati bukan disembelih. Dagingnya jangan diambil, tapi kulitnya boleh diambil. Ya, tapi jangan dimakan. Tong damel dorok dok entong. Boleh nggak dipakai sepatu, dipakai jaket kulit? Boleh. Tapi harus disamak dulu. Damal mungkin didambal sepatu, mal mungkin didambal lihat, pamih henteu disamak heula. Gitu ya. Nah, atau disebutnya adabu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja untuk hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi di tahun depan. Ya, di tahun depan tekaraos buina ya. Nah, setahunnya itu kayak serelek gitu ya. Ya, mudah-mudahan meskipun ini adalah permasalahan sehari-hari yang kita juga sudah hafal, sudah ini, tapi dengan disampaikan ini bisa memperkuat dan ingatan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup ada pertanyaan tidak? Mangga Ibu. Kedua, ya silakan. Silakan Ibu mangga. Apa? Ya betul. Betul. Itu berapa kilo? Iya. Itu kan di sana ada saudara kan? Betul. Ya, betul. Nah, betul. 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 Ya, baik. Terima kasih. Ibu, sekontenan saparnya. Ya. Ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih. 2 dulu ya. Atau udah aja 2 mungkin. Batasan safar, Ibu. Di dalam kitab Subul Salam itu disebutkan. Dalam kitab Subul Salam itu ada 22 pendapat tentang batasan safar. Ada yang menyebutkan 60 mil, ada yang menyebutkan 10 mil, gitu ya. Ada yang menyebutkan 16 kilometer. Itu sampai 22 pendapat. Berdasarkan apa pendapat ini? Berdasarkan hadis. Artinya apa? Banyak sekali keterangan yang menyebutkan Nabi safar itu berapa ini. Apa kesimpulannya dari Subul Salam itu? Berarti safar ini tidak ada batasnya. Lalu bagaimana? Dikembalikan ke adat. Kira-kira orang jarak di Bandung ka Cimahi nyaba sanes. Gitu, bahasa orang nama nyaba teh. Nya, upami eta dina tradisi orang teh disebat nyaba berarti safar. Tetapi atuh eta macan nyaba, sakitu mah da Bandung kene berarti belum safar. Upami Rabu entong safar. Ya, jangan safar. Jadi safar itu memang kesimpulannya tidak ada batas. Kembali kepada adat. Tapi kalau ini kalau yang saya lihat Nabi paling dekat menjamak sholat, mengqosor sholat di mana? Paling dekat di Bir Ali. Di Bir Ali. Ya, ada 2 alasan itu Bir Ali itu. Pertama, ketika itu Bir Ali, ya Zulhulaifah, itu sudah batas keluar Madinah itu. Meskipun sekarang itu di dalam Madinah itu. Sekarang itu di dalam Madinah Bir Ali itu. Nah, yang kedua, jarak dari Masjid Nabawi ke Bir Ali
itu kurang lebih 15-16 kilometer. Kurang lebih. Nah, sehingga kalau saya tidak pernah kurang dari itu, Bu. Ya, saya tidak pernah kurang dari itu. Meskipun kembali ke adatnya atuh urang teh ulah gampang kuntuing gitunya. Kareke keluar misalkan ibunya tuh cejerah ka dieu sapar misalkan teh gitunya. Nya gitu ya. Bari kan eta teh kota Bandung keneh gitunya gitu ya. Tapi kalau misalkan eta mah taros deui mana urang ini nyaba sanes. Ya, nyaba sanes upam karena gitu Bu, saya ambil subul salam saja. Gitu ya, kata Hasan Ani itu ada 22 pendapat. Yang dia simpulkan berarti tidak ada batas. Berarti kembali kemana? Ke adat istiadat. Apakah ini safar belum? Kalau ke Garut semua sepakat itu nyaba. Ya, karena ada juga Bu yang ke Garut tidak mau jama. Tidak mau kosor. Gitu. Ya, kenapa? Karena leluasa gitu. Kan Umar kan gini Bu, ayat tentang safar itu ya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Tidak dosa kalian mengkosor salat. Kalau apa? Kalau takut. Setelah aman, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi. Kata Umar bin Khattab kepada Nabi, "Ya Nabi, sekarang sudah aman. Berarti kita sudah tidak boleh kosor lagi." Kata Nabi kepada Umar, "Shadaqatun tasaddaqa bihallah faqbalu shadaqatahu." Eta salat kosor teh sedekah ti Allah. Kata Nabi kepada Umar, maka terimalah sedekah dari Nabi tersebut. Makanya ketika safar, meskipun aman, meskipun nyaman, kita boleh kosor. Gitu ya. Boleh dikosor gitu ya. Ketika safar. Bahkan lebih utama kosor di safar itu daripada daripada tam gitu ya. Itu Bu untuk safar ya. Yang kedua tentang penyakit. Ini kan sudah masuk ke penyakit Bu ya. Ya, kalau kita punya penyakit, jadi air kencing itu tidak bisa ditahan. Ya, sanes beser mah masih keneh ieu nya tiasa lumpat gitunya. Tapi kadang-kadang teu karaos. Yo ngecelak we gitunya. Penyakit atau yang di rumah sakit pakai kateter. Kadang kateter mah ini kumaha atuh eta bersucinya. Bersuci saja di awal. Kalau kateter kan nggak mungkin di ini ya. Kalau ini maka itu masuk kategori penyakit. Kalau penyakit itu masuk kategori darurat Ibu. Ya. Jadi dia bersihkan saja di awal, kemudian setelah itu dia wudhu, setelah itu sholat. Kalau itu di dalam fikih itu ada disebut salisul baul. Salisul baul itu jadi kencing yang tidak berhenti. Gitu ya. Maka itu termasuk penyakit dan itu dimaafkan. Jadi tidak dosa. Kecuali kalau orang normal. Ya. Iya, lanjut saja. Kalau itu sudah penyakit Bu ya. Kecuali kalau normal. Orang teh normal, masih kena normal ya nya. Karena ke Allahu Akbar. Jol batuk cer. Nya, taroskeun Ibu, varios ka dokter, cing urang teh panyawat sanes. Nya, upami sanes panyawat Bu, wayahna wudu deui. Wayahna gitu nya. Tetapi upami eta teh dokter, Ibu ieu mah tos panyawat kelep atos. Ya, maka berarti itu dimaafkan. Ya, itu masuk kategori darurat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga? Kita diwajibkan diharuskan untuk berwudu sebelum tidur. Bukan harus, sunnah. Ya, sunnah, bukan harus ya. Usia sudah tua, itu lagi. Ya. Itu batasnya berapa kali? Enggak. Wudu sekali aja, Bu. Kalau untuk tidur itu beda dengan untuk sholat. Jadi kalau untuk sholat itu kan pami urang batal, sholatnya teu sah. Upami kang bade kulem mah Bu, pami sacan kulem teh urang teh batal, kulemna tetap sah Bu, gitunya. Janten kulem mah hanya disunahkan saja wudu satu kali. Jadi Ibu jangan punya anggapan berarti saya harus bagus kalau kita bisa dalam keadaan suci. Tapi kan kadang-kadang kan baru aja mau tidur sudah ini, kalau sudah berbaring kan mau melus lagi, tidak apa-apa, gitu ya. Cukup satu kali saja. Baik Ibu Bapak sekalian, demikian saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas. Mangga terakhir. Ya. Ya. Najis. Ya, makanya Ibu harus hati-hati. Kalau bisa si kucing itu kan mungkin kalau Ibu memelihara sudah tahu dia kencingnya kemana, di mana.
berarti si tempat kencingnya itu jangan di tempat sholat ibu. Gitu, ya. Atau misalkan, hati-hati misalkan pakaian, kapapangan ku kucing, gitunya. Aduh, papang nggak kucingnya. Gitu, ya. Dikencingi kucing, itu aja. Ya, yang penting si kencing kucing itu tidak dibawa sholat, itu aja, Bu. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.